rekayasa cakrawala dan proses itu ya memiliki bisnis ya atau layanan itu manpower supply, yaitu penyediaan manpower atau penyediaan karyawan. Terus yang kedua adalah training ya, training tepatnya itu adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Terus yang ketiga itu adalah building management. Sekarang itu Mbak Epi kita sudah mengelola 3.000 ya, 3.000 cukup banyak ya Pak ya, karyawan ya sudah kita supply selama ini. Nah itu menandakan apa? Bahwa kita mampu mengelola, dan ini nanti akan kita show atau kita jual ke market kita di luar. Dan sebenarnya transformasi yang dilakukan itu untuk salah satunya untuk meningkatkan jangkauan customer gitu ya Pak. Dari yang di lingkup kecil sekarang mau lebih luas besar lagi ya. Sobat BUMN Track, kali ini saya sudah bersama Direktur Utama PT Recare, Bapak Edward Leonard Parsaoran. Pak Leo, ini adalah sapaan akrab dengan Bapak ya? Betul, Mbak Epi. Oke, Pak, kita sebelum bicara lebih lanjut atau lebih jauh tentang PT Recare ini, saya ingin bertanya, sebenarnya ruang lingkup dari perusahaan ini seperti apa, Pak? Lalu layanan-layanan yang diberikan juga seperti apa aja sih? Oke, baik Mbak Epi. Jadi Recare itu atau rekayasa cakrawala dan proses itu ya memiliki bisnis ya atau layanan itu manpower supply, yaitu penyediaan manpower atau penyediaan karyawan. Terus yang kedua adalah training ya, training tepatnya itu adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Terus yang ketiga itu adalah building management ya. Kalau dikatakan building management itu ada dua, ada internal sama eksternal ya. Kalau di internal itu ada cleaning service, office boy gitu ya, dan di dalam itu juga ada keamanan atau security. Nah kemudian di luar gedung biasanya itu ada parkir ya, terus juga ada pengelolaan maintenance gedung ya, building di eksternalnya, dan juga tanam-tanaman atau gardener, dan yang terakhir itu ada security yang di luarnya itu. Nah itu yang kira-kira menjadi bisnis atau layanan Recare ya. Jadi ada manpower supply ya atau penyediaan tenaga kerja, yang kedua training, dan yang ketiga building management. Baik. Jadi ada 3 lini bisnis yang dilakukan oleh perusahaan ya Pak? Betul Mbak. Yang utama, baik. Dan PT Recare sudah berdiri sejak tahun 2006, betul 2006, ya Pak ya? Ya. Oke, bisa dijelaskan Pak, transformasi apa saja yang sudah dilalui perusahaan hingga saat ini? Oke. Kalau bicara tentang transformasi bisnis ya, kenapa dikatakan transformasi bisnis? Karena pada saat ini memang udah penuh tantangan ya. Terlebih kita sudah sedang dan melewati juga sampai saat ini di pandemik ya. Jadi dengan adanya kondisi saat ini, saya rasa perlu untuk melakukan suatu transformasi bisnis. Nah pertama itu adalah dimulai dari perubahan organisasi, penguatan organisasi. Yang mana dalam organisasi ini bagaimana organisasi itu bisa menghadapi atau menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu ya, tentang bisnis saat ini. Terus yang kedua adalah meningkatkan kompetensi atau meningkatkan skill atau keterampilan daripada karyawan internal Recare sendiri, bagaimana menghadapi bisnis ke depan gitu ya. Nah selanjutnya di marketing itu kita juga melakukan transformasi penguatan produk. Kemana nih produk kita ini harus benar-benar kuat dan bisa kita pasarkan atau tawarkan ke klien kita atau customer kita. Dan juga dalam pemasaran ini juga ada pengembangan daripada pasar ya. Yang kita sekarang yang lalu kita internal ya, sekarang kita shifting ke eksternal. Contohnya salah satunya adalah di BUMN. Nah di BUMN itu dari sisi pemasaran atau marketing. Nah selanjutnya dalam marketing itu juga kita harus juga bertransformasi sekarang ke digital marketing. Ya, digital marketing yang saat ini populer ya dipakaikan, jadi kita harus ngikutin itu juga. Dan terakhir adalah proses bisnis Recare sendiri itu harus juga berbasiskan teknologi yang pada saat ini aplikasi ya, sehingga semua proses bisnis mulai dari awal hingga akhir daripada PT Recare itu nanti itu bisa dikontrol, dimonitoring atau dijalankan juga dalam suatu genggaman ya kira-kira. Itu transformasi secara
komplitnya ya. Komplit. Tapi yang sekarang apa ya, seperti Mbak Epi tanya tadi itu, apa yang sudah dilakukan ya kan? Nah itu tadi kita sudah melakukan, contoh satu, organisasi, transformasi organisasi sudah kita lakukan, jadi ini sudah selesai, dan sekarang itu kita in progress untuk digitalisasi database, ya, serta tadi ada digitalisasi untuk produk-produk kita juga tadi. Nah itu yang sedang berjalan. Kalau kita hitung-hitung sekarang itu sudah hampir 40% sudah berjalan, kira-kira seperti itu. Nanti kita harapkan nanti sepanjang nanti 3 tahun ke depan nanti bisa kita rampungkan lah gitu ya. Jadi persiapannya 3 tahun ini ya Pak ya? Iya. Dan sebenarnya transformasi yang dilakukan itu untuk salah satunya untuk meningkatkan jangkauan customer gitu ya Pak ya? Iya, pasar ya. Pasarnya ya, dari yang di lingkup kecil sekarang mau lebih luas besar, lagi ya. Dan di eksternal kira-kira gitu ya. Eksternal, oke. Sehingga akan memperkuat lini digitalisasi. Iya, kira-kira seperti itu Mbak Epi. Tadi yang Pak Leo sampaikan juga salah satu yang terbesar, fokus terbesar RICARE adalah manpower supply ya Pak. Iya. Dan bagaimana sih perusahaan menyiapkan SDM ini yang unggul Pak di tengah persaingan yang ketat, juga arus digitalisasi yang semakin kuat seperti saat ini Pak? Ya, oke. Seperti saya katakan tadi itu kita salah transformasi kita kan ada organisasi ya. Jadi saya sudah menyampaikan kepada manajer daripada HRM kita atau SDM kita itu bagaimana pengembangan ya, dipastikan ada pengembangan atau peningkatan kompetensi daripada karyawan tadi. Ya, bagaimana caranya meningkatkan skill dan lain-lain ya, serta leadership ya. Leadership itu tidak hanya leadership artinya dalam hal seorang leader, tapi seorang diri sendiri juga harus ada leadershipnya melalui proses manajemen ya, manajemen bagaimana dia manajemen diri sendiri, manage diri sendiri maupun manajemen pekerjaannya, kira-kira seperti itu. Nah juga nilai tambahnya lain itu adalah dalam hal coaching dan mentoring. Ya, itu juga harus bisa, second layer-nya itu harus bisa juga bermanfaat atau diutilize untuk mencapai tujuan satu perusahaan ya. Nah, seperti sekarang itu Mbak Epi kita sudah mengelola hampir 3.000 ya. Wow, 3.000 cukup banyak ya Pak ya. Karyawan ya sudah kita supaya selama ini. Nah, itu menandakan apa? Bahwa kita mampu mengelola 3.000 manpower atau karyawan ini, dan ini nanti akan kita show atau kita jual ke market kita di luar ya. Seperti saat ini kita kan shifting market dari internal sekarang eksternal, terutama yang kita sasar itu adalah BUMN ya, karena bagaimanapun kita adalah merupakan ya masih ada darahnya dari BUMN atau cicit BUMN lah ya, kita bilang. Jadi dari situ saya pikir memudah kita atau entry point kita lah ya untuk masuk ke BUMN. Dan tambahan lagi sekarang ini kita kan sudah mengelola ya manpower atau karyawan di PIHC ya, Indonesia Holding Company ya, merupakan salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Betul. Nah, jadi saya pikir dengan tadi itu yang saya sampaikan tadi itu, RICARE siap ya dengan catatan untuk mendapatkan kesempatan dan diberikan kesempatan oleh perusahaan-perusahaan BUMN tersebut. Sebenarnya modal yang dimiliki sudah cukup baik ya Pak ya, dengan mengelola 3.000 manpower itu bukan hal yang kecil gitu ya Pak ya, besar sekali. Apalagi kalau dikuatkan lagi dengan teknologi yang terintegrasi. Teknologi ya, semua itu kita kelola ya melalui teknologi aplikasi digital tadi betul, ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Pak, tahun ini RICARE menginjak usia ke 16 tahun ya Pak ya? Iya. Oke, selama perjalanannya ini Pak, apa sih makna angka 16 Pak buat PT RICARE ini menurut Pak Leo? Ya, jadi menurut saya sih Mbak Epi ya, ibaratnya kalau saya mandang ini anak 16 tahun ya, kalau ibaratnya kan ABG ya, kalau ABG itu 13 tahun ya, mulai sampai ke 17 tahun nantinya. Jadi sekarang kalau saya maknain 16 ini artinya kita persiapan untuk ke 17 tahun, yang notabene kalau 17 tahun itu kan udah usia dewasa gitu ya. Jadi kita mempersiapkan diri untuk di tahun 17 nanti dewasa, artinya udah mature ya. Mature artinya apa? Artinya kita sudah firm dari segi organisasi, sudah kita kuat, produk kita kuat, dan kita sudah punya sistem
yang kuat juga, dan termasuk juga update teknologi tadi ya, aplikasi yang baik digital mau aplikasi itu. Nah, saya pikir dengan nanti di 16 menjelang 17 ini kita sudah mature dan firm lah untuk melaksanakan bisnis kita gitu ya. Bisnis kita ke depan, artinya dari segi standarisasi dan competitiveness-nya kita sudah cukup lah, saya pikir. Cukup kuat ya gitu ya Pak ya, jadi menuju ke sana ya. Ya, kita arahnya ke sana gitu Mbak Epi. Oke, baik. Pak, bagaimanapun pencapaian yang diraih oleh perusahaan kan pasti berpengaruh dari leadership atau pemimpinnya Pak. Nah, kita agak belok sedikit sekarang bicaranya Pak, lebih ke Pak Leo nih. Iya. Gaya kepemimpinan atau kunci sukses kepemimpinan Bapak tuh seperti apa Pak? Oh, ini hasilnya kunci sukses ya. Sebenarnya kalau saya kan baru ini memimpin ini ya, tapi saya pikir untuk lebih tepatnya itu arah untuk mencapai kesuksesan lah ya, kira-kira boleh, Pak. gitu ya. Kan soalnya pengalaman Pak Leo kan juga cukup panjang ya Pak ya di PT Rekin sendiri. Ya, kalau saya ya dari sisi culture ya, culture kerja atau nilai ya, saya lebih menerapkan sistemnya adalah solidity ya. Solidity artinya bagaimana kita merangkul karyawan ya, karyawan artinya untuk mencapai suatu tujuan ya. Kalau saya menerjemahkan tujuan itu adalah bagaimana teman-teman di Riker ini pertama mengetahui dulu tujuannya gitu ya, know-nya, how-nya, know-nya mereka tahu dulu, mengerti apa tujuan kita, kemudian apa yang akan kita lakukan ya, apa yang menjadi concern kita dan apa yang kita lakukan, dan kemudian bagaimana kita melakukannya. Ya, bagaimana kita melakukannya. Jadi ketika itu sudah sama-sama dipahami, kemudian kita melakukan satu brainstorming gitu ya, tentu di situ banyak diskusi ya. Nah, dari situ juga muncullah style ya. Style artinya kita memberikan kesempatan kepada karyawan-karyawan kita itu untuk brainstorming, diskusi gitu ya. Kita ibaratnya itu bottom up ya, bottom up. Nah, kemudian setelah itu kita diskusikan dan menghasilkan suatu kesepakatan atau keputusan, maka berlakulah top down. Jadi siapapun udah nggak lagi tuh harus dilaksanakan. Jadi itu menjadi keputusan bersama. Iya, keputusan bersama. Itu saya pikir itu. Jadi asas bottom up sama top down itu tetap kita kedepankan lah, kira-kira seperti itu. Tapi Bapak artinya mengedepankan komunikasi dua arah gitu ya, betul. Dengan seluruh karyawan. Betul. Pak, jumlah karyawannya berapa sih Pak Riker ini? Kalau kita yang organik itu ya sekitar 48 orang. Oke, ya, 48. Sekitar 48-50 ya. Tapi kalau karyawan yang kita kelola itu sekarang itu sekitar 2.000 lebih lah. Oke, itu termasuk yang manpower di perusahaan-perusahaan mitra tadi ya Pak? Betul, tadinya 3.000. Ya, karena kondisi pandemi sekarang ini turun-turun, akhirnya sekarang ada 2.000-an. Oke. 2.000 lebih lah. Baik, jadi semoga semakin solid ya Pak dengan karyawannya, dengan gaya kepemimpinan Bapak kan, yang egaliter lah. Sepertinya seperti itu kan Pak? Ya, kira-kira begitu Mbak Epi. Oke. Bapak mungkin terakhir nih, sebagai seorang pemimpin pasti kan sudah harus menyiapkan legacy Pak. Apa sih yang nanti mau ditinggalkan untuk keberlanjutan perusahaan ke depan. Nah, pemirsa mau tahu dong legacy yang sedang dipersiapkan oleh Pak Leo ini seperti apa Pak? Ya, sebenarnya saya tidak terlalu terpikir sebenarnya dengan legacy ya, tapi apa yang Mbak Epi sampaikan tadi itu bisa saja merupakan satu legacy ya. Ketika tadi sudah bertransformasi tadi itu dan menghasilkan sesuatu yang mana seluruh proses bisnisnya Riker itu nanti bisa dilaksanakan, dimonitoring, dievaluasi dan dilihat, dipantau, dimonitoring pertumbuhannya dalam satu tab atau gadget itu, saya pikir itu yang menjadi suatu, saya harapkan itu bisa menjadi platformnya lah ya, platform Riker ke depan, sehingga dengan kalaupun nanti sepeninggal saya itu bisa dipakai juga atau dilanjutkan oleh penerusnya, kira-kira gitu. Nah, saya pikir itu ya, kalau dikatakan legacy ya, menurut saya sih itu bisa jadi legacy ya. Kira-kira. Baik Pak, jadi legasinya terkait dengan aplikasi digital tadi ya. Yes. Dan kita semua mendoakan PT Riker semoga lebih maju lagi. Apa yang tadi tengah dipersiapkan untuk 3 tahun mendatang bisa terwujud ya Pak. Amin. Ya. Sukses selalu Pak untuk PT Riker dan terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak Epi. Baik, terima kasih demikian
Sobat BUMN Track, Pak Leo dari Direktur PT Recare sudah memberikan informasi tentang perusahaan dan kisi-kisi kepemimpinan beliau. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.